Halo teman-teman, kali ini Dunia IPA akan menayangkan video pembelajaran bab 1 tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. IPA bab 1 tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Pembelajaran kemarin kita telah mengenal ciri-ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makanan dan bergerak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lain, yaitu bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Bernafas menjadi salah satu ciri makhluk hidup. Dengan bernafas, makhluk hidup dapat bertahan hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Pada saat bernafas, kita mengambil oksigen dan masuk ke paru-paru. Lalu kita hembuskan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Hewan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Ayam, kucing, kuda, dan sapi bernafas dengan paru-paru. Ada hewan yang bernafas dengan insang, contohnya ikan. Ada juga hewan yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contohnya adalah katak dewasa. Anak-anak solih juga bisa memperhatikan di manakah letak paru-paru pada hewan katak. Ada hewan yang bernafas dengan trakea. Contohnya belalang. Ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, artinya makhluk hidup menghasilkan keturunan atau anak yang sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Dengan berkembang biak, setiap jenis makhluk hidup tetap lestari atau tidak akan punah. Cara berkembang biak makhluk hidup bermacam-macam. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara hewan berkembang biak juga berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan, dan ada yang bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang bertelur antara lain ada burung, bebek, cicak, dan ayam. Ada hewan yang melahirkan antara lain kambing, sapi, beruang, dan singa. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Setelah dierami kurang lebih 3 minggu, telur menetas menjadi anak ayam. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebelum melahirkan anaknya, hewan ini mengalami masa mengandung. Cara berkembang biak tumbuhan lebih beragam. Ada yang berkembang biak dengan tunas, stek, dan bijinya. Pisang dan bawang berkembang biak dengan tunas. Tebu dan mawar dengan cara stek. Jagung berkembang biak dengan biji. Anak-anakku yang solih, pertanyaannya, bagaimana dengan padi? Padi berkembang biak dengan biji. Biji tumbuh menjadi sebatang tanaman padi. Kemudian tumbuh beberapa tunas di sekeliling tanaman padi. Tanaman padi membentuk rumpun. Dalam satu rumpun tumbuh 5-7 batang tanaman padi. Ciri yang berikutnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan
tumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Amatilah anak ayam yang baru menetas. Bagaimana keadaan anak ayam setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya? Anak ayam akan tumbuh makin besar, makin berat, dan makin tinggi hingga berukuran seperti induknya. Contoh berikutnya adalah kucing. Kucing tumbuh dari anak kucing, kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dari benih atau biji yang semula kecil, lama-kelamaan tumbuh menjadi besar. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan batang yang makin tinggi dan jumlah daun yang makin banyak. Kita bisa memperhatikan contoh pertumbuhan pohon kelapa dan pertumbuhan kacang hijau. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup harus mampu menanggapi rangsangan dari luar untuk mempertahankan hidupnya. Apakah yang dimaksud dengan rangsangan? Rangsangan adalah suatu sentuhan atau gangguan yang mengenai diri makhluk hidup. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dingin, bau, sentuhan, gelap, dan terang. Manusia dan hewan dapat bereaksi jika diberi rangsangan. Misalnya, menghindar saat terkena api, mengedip saat kena debu, atau merasa sakit jika tertusuk duri. Adapun tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, tumbuhan putri malu akan mengatupkan daun ketika disentuh. Contohnya, daun putri malu akan menguncup bila disentuh. Halo teman-teman. Nah, pada video pembelajaran selanjutnya kita berpindah ke bab 2 nih, membahas mengenai perubahan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Perhatikanlah ayam ini. Dari mana ia berasal? Pertama-tama, ada sebutir telur. Lalu, telur menetas dan dari dalamnya keluarlah anak ayam. Anak ayam kemudian semakin lama semakin besar. Perhatikan pula tumbuhan ini. Bentuk tumbuhan berubah dari mula-mula berupa biji hingga menjadi tumbuhan dewasa. Setiap makhluk hidup pasti mengalami perubahan. Sebagai makhluk hidup, manusia juga mengalami perubahan. Jika kamu memiliki koleksi foto, kamu mungkin menyadari bahwa kamu juga berubah. Lihatlah fotomu sewaktu masih bayi, sewaktu masih berumur di bawah 5 tahun, dan sekarang. Tubuhmu berubah, bukan? Kamu akan mengalami perubahan terus-menerus hingga kelak menjadi orang dewasa. Jadi, kamu disebut sedang dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, karena kamu sedang dalam masa pertumbuhan, ada beberapa faktor yang perlu kamu perhatikan agar pertumbuhan yang kamu alami terjadi dengan baik. Berikut ini adalah faktor-faktornya. Makanan.
kamu perlu memperhatikan makanan yang kamu makan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang artinya makanan yang kamu makan mengandung semua zat yang dibutuhkan tubuhmu. Bila kamu hanya memakan salah satu zat saja, kamu dapat mengalami kegemukan. Sebaliknya, jika kamu makannya kurang, kamu juga menjadi terlalu kurus. Terlalu gemuk dan terlalu kurus tidak baik untuk pertumbuhan. Kesehatan. Pada masa pertumbuhan ini, kesehatan perlu kamu perhatikan. Jika kamu sakit-sakitan, pertumbuhanmu akan terganggu. Perhatikanlah anak yang tidak sehat ini. Bandingkan dengan anak yang sehat ini. Kamu dapat melihat anak yang tidak sehat mengalami gangguan pertumbuhan. Istirahat. Dari pagi hingga malam, kamu melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini menggunakan otot dan otak. Akibatnya, tubuh menjadi lelah dan capek. Karena itu, kamu perlu beristirahat. Salah satu cara beristirahat adalah tidur di malam hari. Pada saat tidur, tubuh memperbaiki dirinya sendiri, sehingga keesokan harinya kamu bangun dengan segar. Selain tidur, kamu juga dapat beristirahat dengan melakukan relaksasi. Misalnya, bermain, bercanda dengan teman-teman, atau menonton film anak. Rekreasi. Rekreasi juga termasuk istirahat. Rekreasi misalnya, pergi ke pantai pada waktu liburan dapat menghilangkan kejenuhan yang kita alami. Namun, sebenarnya rekreasi tidak harus dilakukan ke tempat yang jauh. Kita juga dapat melakukan rekreasi misalnya dengan mengunjungi kebun binatang atau mengunjungi rumah teman. Olahraga. Olahraga berguna untuk menjaga kesehatan. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh menjadi kuat dan terhindar dari serangan penyakit. Olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur. Misalnya, naik sepeda setiap pagi, jalan-jalan setiap sore, atau berenang seminggu sekali. Jika olahraga dilakukan secara teratur, tubuh akan selalu bugar. Halo teman-teman, sekarang adalah bab 3 tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan video ilustrasi yang ada di bawah ini ya.
Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Nah, berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak ngajarin nih buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Ketika wudhu, gunakan air kerannya jangan terlalu besar, tapi gunakan air kerannya yang kecil aja. Kemudian juga contohnya mencuci tangan. Ketika kalian lagi menggosokkan tangan kalian dengan sabun, usahakan dulu airnya tadi, air kerannya itu ditutup dulu. Kerannya ditutup dulu. Nah, setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru deh dihidupin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat menggunakan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Kemudian kalian juga bisa menyapu dan membersihkan kotoran-kotoran, baik yang itu di ruangan ataupun juga di halaman. Ada banyak lagi contoh tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan dan menyimpulkan sendiri ya.
Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ya, dan dimulai dari diri kalian sendiri.